Oke, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue bakal review produk lagi. Jadi ini produk kedua yang gue terima dari brand yang sama. Jadi yang pertama itu yang dikirimin ke gue itu produknya masih prototype, dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian gue dikirimin yang final product. Langsung aja, thank you for Cougar Skates for sending me this skates. Jadi benar-benar dikirim langsung dari official Cougar Skate dari China, dikirim ke sini dan baru sampai hari ini. Jadi gue bikin review dulu karena besok gue mau langsung pakai tes. Jadi gue langsung unboxing, habis itu besok langsung gue tes kira-kira bedanya apa sih yang keluaran pertama sama yang keluaran yang sekarang udah final product yang udah dijual di umum. Nah, bocoran boxnya dulu tuh, Cougar 7003. Oke, jadi sebelum gue buka, gue sedikit cerita. Waktu gue ditawarin, ditanyain size berapa. Waktu gue dikirimin size chartnya itu ada 4243, ada 4041. Yang pertama gue dikirimin itu dari Indoskate gue dikirimin. Kayaknya mereka dapat sampel juga, itu size-nya 42. Dan emang karena nggak ada keterangan, jadi gue nggak tahu itu beneran 42 apa enggak. Cuman kalau dari gue fitment sih kayaknya 4243 ya. Jadi karena gue minta yang 4041 karena gue ngerasa yang pas 42 itu sedikit lebih gede sih, kayaknya agak kegedean. Mungkin kalau yang 4041 terus gue lihat dari sentimeternya kayaknya harusnya sih fitmentnya pas banget. Cuman kita lihat ya, semoga sih nggak kekecilan ya. Langsung kita buka aja. Di box pertamanya gue dapat stiker. Ada stiker lumayan. Ini kalau kelihatan nih, ini tulisan Cougar warna putih ini nih. Mungkin di kamera nggak kelihatan kali ya. Warna putih, ada tulisan warna merah, warna hitam, ada bulatnya sama ada logo sepatunya. Terus nah ini nih, biasa dia dapat plastiknya kayak gini, bagnya. Ini bootsnya kayaknya sama shellnya nih, kalau dilihat dari sini sih modelannya nih. Ini yang baru. Oh, dia bedanya dia udah nggak ada mid strapsnya, kan ini masih ada mid straps ya kan. Ini udah nggak ada mid strapsnya. Ini linernya masih ada tulisan Cougar Urban. Yang ini udah nggak ada, udah polos. Yang final produknya udah polos. Terus linernya juga depannya agak beda nih. Nah, beda banget, dia ala-ala Intuition gitu ya. Kalau ini kan bahannya itu masih itu beda ya. Lidahnya juga, wow, lidahnya udah gede banget nih, melengkung nih, harusnya jauh lebih nyaman. Kalau ini kan masih agak rata gitu tuh, jadi kelihatan ya, kayaknya kurang muluk di kaki. Kalau ini udah muluk banget nih. Itu bedanya. Dari shell, nah ini nih, karena kan 4041 sama 4243. Kayaknya sih sama persis shellnya sih kalau gue lihat sih. Beda di liner doang kayaknya nih. Nggak ada bedanya ini shellnya. Nggak ada bedanya sih. Di sini nggak kelihatan ya, cuman kayaknya mau compare tuh gimana ya? Compare ya, ini kali ini. Tuh, kayaknya nggak ada bedanya, sama persis. Oh, frame-nya beda. Frame-nya dia udah yang pakai single bolts. Jadi nggak perlu pakai 2 kunci L. Dan bannya udah lebih bulat modelnya. Wih, lebih cakep nih. Bannya udah round. Harusnya manuver lebih enak. Kalau yang pertama bannya masih kotak, terus ini masih pakai double bolts. Terus belum ada logo ini ya nih. Belum ada logo ini ya nih. Masih polos, ini udah ada logo agrenya. Bahannya kayak sama bahannya. Kayak bahannya sama sih. Lekukan groove-nya juga kayak sama. Groove sama. Cuman settingan awalnya gue inget nih. Kalau yang ini kan settingannya nih udah langsung di bawah. Bahannya udah langsung ke atas nih. Jadi lebih ceper. Kalau yang sebelumnya gue dapet ini bawahnya masih ke bawah, jadi bahannya masih turun. Gitu sih. Coba kita buka, kita breakdown dalamnya seperti apa. Gue agak sedikit kecewa sih. Gue pikir tuh shellnya bakalan lebih kecil sedikit. Ternyata dia shellnya berarti sama, dia 4041 sama 4243 shellnya sama, cuma beda di liner.
Oke, coba kita lihat dulu liner kayak gimana dalamnya. Oke, kita lihat linernya yang baru. Ini lidahnya kayak begini depannya. Ini yang lama. Jelas beda banget. Yang lama ya udahlah ya, kayak liner biasa. Yang ini ada tempat buat lace-nya, harusnya ini lebih ngegrip supaya linernya nggak gesek kanan kiri. Terus juga ini lebih melengkung tuh, jauh banget. Ini kayak udah agak-agak kayak Intuition nih, keras-kerasnya, stiff-stiffnya nih. Intuition. Sama ini, kalau samping sama persis ya. Yang prototype sama final. Belakangnya dia lebih ada bahannya lebih kasar. Jadi kayak dia lebih ngelock supaya nggak gerak-gerak di boots. Sedangkan kalau yang ini masih polos banget. Ini lebih riskan untuk heel lift. Itu oke. Nah ini kan yang gue bilang itu karena prototype nggak ada sizingnya sama sekali, jadi gue nggak tahu kayak gimana. Yang ini ada tulisan sizingnya 40/1, 7,5 US. Tuh, ukurannya gede sama nggak ya? Ternyata sama. Ternyata berarti yang gue dapat itu 40/1 juga berarti. Berarti untung, karena kayaknya kalau gue ngambil yang 42/3 mungkin malah lebih gede kali sialnya. Tuh, ini ternyata sama. Ternyata sama persis. Cuman ya tuh depannya juga lebih nyaman. Oke, jadi biasa langsung gue coba fitmentnya gimana. Linernya sama, di boxnya dapat ini juga nih. Nah ini mungkin kayaknya buat downsize deh. Kalau sistemnya kayak yang di RV berarti ini buat footboard sizer, berarti buat downsize. Cuma kalau di sini gue nggak tahu nih gunanya apa nih. Nggak ada keterangannya, nggak ada bukunya. Oke, jadi ya kira-kira kayak gitu. Ini shellnya coba kita compare sama Mesmer ya. Mesmer. Sama aja nih, mana aja lah ya. Mesmer. Ini Mesmer 4243. Oh, sama gedenya persis. Persis lah, persis. Nggak ada bedanya hampir nih. Oke, berarti emang size bener berarti. Berarti emang size gue berarti pas nih. Mungkin berat saya aja agak gede. Kita coba besok ya. Dengan settingan flat yang gini nggak akan berubah. Udah turun dengan ban yang agak round. Mudah-mudahan lebih aman dan nggak sewilbat waktu yang prototype. Ini juga sama, settingan cupnya bisa 4 arah ya. Bisa naik turun kiri kanan. Ini settingan standar. Kita coba dulu settingan standarnya. Pokoknya semua settingan standar kayak gini besok akan gue coba. Cuman gue bisa senang sih dia nggak ada ini ya nih, nggak ada mid straps ya. Karena ini bikin berisik-berisik bunyi-bunyi tuh. Bikin noise nggak enak. Kalau ini kan pasti bakalan lebih solid sound ya, nggak ada bunyi-bunyi yang nggak perlu yang mengganggu gitu. Oke, jadi thank you buat Cougar udah ngirimin boots gue lagi, gue akan coba lagi. Dan seperti yang gue pernah bilang, build quality-nya sih bagus banget. Ini build quality bagus banget. Bahan plastiknya kelihatan mewah. Meskipun orang mungkin underestimate brand Cougar kali ya. Karena Cougar kayaknya kan low entry dan low class brand yang harganya nggak terlalu mahal. Cuman dia sekarang build quality bagus. Harganya cuman gue gak nyangka ternyata harganya 4,5 juta ya, 4,4 sampai 4,5 juta dijual di Loko dan di beberapa skate shop. Padahal yang urbannya dengan model yang sama, cuman bedanya nggak ada soplate, dia settingan urban itu kalau nggak salah cuma 2,5 apa 2,6 gitu. Jadi bedanya tuh hampir 2 kalinya yang agrenya sama yang yang urban. Cuman kalau kita nggak mikirin brand, kita jangan terkecoh sama brand Cougar yang orang pikirnya itu brand jelek. Misalnya ini bukan Cougar lah, misalnya ini brand lain yang orang udah cukup terkenal atau yang brand yang orang udah tahu emang khusus brand agrem, misalnya ini Mesmer atau misalnya ini Demskate atau misalnya ini RV. Kayaknya untuk kualitas kayak gini pas 1,5 juta sih hitungannya murah banget. Full set ya, dan bearing ini udah ABX 9. Terus kita lihat dalamnya, dia ada shock absorbernya. Lumayan banget. Lumayan banget nih kan. Harusnya cukup meredam ya. Kualitasnya lumayan kok kayaknya. Nggak terlalu lembut juga, cuman nggak terlalu keras. Gue penasaran banget sih, seberapa bedanya sama yang prototype. Apakah mirip-mirip aja atau memang ada perubahan yang signifikan. Soalnya katanya kan ini hasil dia setelah
konsultasi dengan beberapa skater dan beberapa pro skater, masukannya seperti apa, kekurangan seperti apa, makanya terjadilah ini. Tapi kan balik lagi, ya kita tahu lah orang dagang ya. Apakah benar ada improvisasi selain cuma dibuang ini doang dari shellnya, atau memang ada perubahan dari berat? Kayaknya sih gue ngerasanya sama-sama aja ya, nggak ada bedanya sih kayaknya. Bedanya yang lama ini shock absorbernya warna ungu, yang ini warna hitam. Nggak ada hubungannya sih, kayak cuma warna doang sih, nggak ada pengaruh apa-apa. Oke, yaudah, segitu aja video dari gue. Langsung nih, abis ini langsung ada video gue main, kita tes, nanti kita langsung review abis makainya kayak gimana. Oke, let's go, let's skate.